Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Ini para ulama berbeda-beda pandangan. Sebagian orang mengata keluarga Nabi di mana waktu Nabi bermubahalah cuman 5 jadi. Nabi, Sayyidatuna Fatimah, Imam Ali, Hasan dan Husain. Ini yang namanya keluarga Nabi terbatas pada ini saja yang disebut keluarga, termasuk di dalamnya anak cucu jadi kecil. Tapi di dalam mazhab Syafi'i yang namanya keluarga Nabi atau disebut Alu Muhammad, dalam baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi yang disebut Ali keluarga Nabi, sebagian kecil ulama lingkupnya Siti Fatimah, Imam Ali, anak cucunya. Ini banyak dari kalangan kaum Syiah seperti itu, sedikit daripada ulama-ulama Sunni. Kalau ngomongin keluarga, kalau ngomong anak cucu, iya gitu. Itaratul Mustafa Dzurriyyah gitu. Dalam madhab Syafi'i yang disebut keluarga, kata Fathul Mu'in, ay aqaribihil mu'minin. Keluarga itu adalah siapapun yang masuk dalam kerabat-kerabatnya Nabi, yang penting dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi anak cucu daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah keluarga Nabi, catatannya mukmin. Siapapun anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib asal mukmin, dia masuk pada kategori keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Maka dalam Fathul Mu'in ditulis, sehingga Ibnu Abbas yang namanya Abdul Muttalib anaknya banyak. Maka siapapun yang beriman masuk. Seperti mohon maaf Sayyidina Hamzah, ia sahabat juga, ia keluarga juga, wong anaknya Abdul Muttalib, Hamzah. Begitu. Termasuk Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini saudaranya bapaknya Nabi, yakni encangnya Nabi, orang Betawi. Maka ini juga masuk dalam keluarga Nabi. Keluarga Nabi, alun Nabi, masuk Bani Hashim, Bani Muttalib. Kenapa ini? Jadi Ibnu Abbas keluarga Nabi, Sayyidina Hamzah juga keluarga Nabi. Terus saja. Tapi Sayyidina Utsman gak masuk, dari Naufal dia masuk. Bani Abdi Syams, bukan Bani Hashim, dari Abdi Syams. Dan ini tidak masuk Sayyidina Utsman bin Affan pada kalimat keluarga Nabi, walaupun masih saudara daripada Muttalib ini, Hashim ke Muttalib. Jadi Hashim, Muttalib, Hashim ni banyak.
Kenapa? Karena yang mendukung dakwah Islamiyah tidak ada dari ke atasnya Nabi kecuali dari Hashim dan Bani Muthalib. Nyampingnya Hashim ninda begitu ndak. Abu Lahab pamannya Nabi tapi tidak keluarga Nabi karena tidak beriman, sebab kitabnya ay aqaribihil mu'minin, kerabatnya Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Muthalib. Sayyidina Utsman tidak masuk sebab dia dari Bani Abdi Syams, bukan dari Bani Abdi Muthalib. Begitu. Imam Ali masuk, keluarga Nabi. Ini berdasarkan pada babuz zakat. Bab zakat. Yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu haram ngambil zakat dalam madhab Syafi'i yang kuat. Ketika dimasukkan ke situ, maka yang masuk cuman Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Maka ketika Nabi menyatakan innama hadhihi shadaqat inna hadhihi shadaqat hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat ini, kata Nabi, adalah daki orang, kotoran-kotoran orang. Daki, kotoran, cuman bentuknya duit jadi rebutan. Kotoran. Orang-orang kaya punya kotor, yaitu dibersihin. Ini yang dibuang ini namanya kotoran, yang sama dia yang bagus. Kotoran ini tidak halal, maknanya haram bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Maka keluarga Nabi Muhammad itu dalam babuz zakat itu melebar, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Maka ulama kalau mengartikan keluarga Nabi adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mukmin. Abu Lahab tidak mukmin. Bahkan Al-Quran datang celaan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dua tuh arti keluarga Nabi. Jadi ada keluarga tuh masuknya cuman Sayyidina Hasan, Husain, Siti Fatimah dan Imam Ali. Ahlul Kasa namanya. Yang keduanya kerabat keluarga Nabi itu anak cucu dari Hashim dan Muthalib yang beriman. Maka Ibnu Abbas masuk keluarga Nabi karena dia anak cucu Muthalib yang beriman. Begitu. Kemudian yang ketiga, ada pendapat lain tentang keluarga Nabi. Namanya ada pendapat tentu dhaif, tapi ada pendapat. Yang namanya keluarga Nabi adalah kullu mu'min, siapa saja orang beriman. Siapapun orang yang ada imannya kepada Nabi, maka masuk dalam kelompok keluarga Nabi. Sebab bila dikata alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, siapapun walaupun bukan saudara Fir'aun yang ngikut sama Fir'aun namanya keluarga
Fir'aun. Begitu keluarga Fir'aun. Maka kalau disebut keluarga Nabi, siapapun yang beriman kepada Nabi, maka dia masuk dalam kelompok keluarga Nabi. Cuman ini ada fi maqamid du'a, begitu kata Fathul Mu'in. Ada pada bab doa. Kalau ngomongin doain kita di hati, ya Allah ampunilah keluarga Nabi. Itu maknanya kalau doa mau dilebarin aja. Siapa saja yang beriman kepada Nabi keluarga, sehingga ampunan itu tidak dibatasi kecil, jadi melebar. Begitu, melebar. Ampunan itu menyeluruh. Begitu. Wakhtira ulama, ada yang memilih ini menjadi acuan, yaitu keluarga Nabi, segenap orang beriman, siapapun dia, dari bangsa manapun, dari keturunan mana aja, keluarga Nabi. Bahkan Imam Nawawi, yakni Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi itu nama aslinya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi itu nama kampung di Syria, di Damaskus, namanya kampung Nawa. Penisbatan bahasa Arabnya Nawawi. Begitu. Ulama dari kampung Nawa, artinya Nawawi. Lain dengan Syekh Naiban, tentu nama aslinya. Orang kita banyak Sarqawi, namanya Tantowi, gitu, Tantowi, begitu. Oh Jokowi, kagak itu, kagak. Ente udah Jokowi aja, begitu, begitu. Tantowi namanya dari kampung Tonto di Mesir, negeri Tonto. Bahasa Arab. Kalau Indonesia, Indonesi, begitu, bangsa Indonesia. Nawawi, bangsa Nawa, begitu. Nama aslinya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, syarah daripada kitab Sahih Muslim, ketika menjabarkan keluarga Nabi, lebih memilih penafsirannya kullu mu'min, segenap orang beriman dimanapun berada. Jadi lalu mana ini keluarga ini? Begitu yang harus dipilih. Sebetulnya dari kalimat keluarga Nabi yang harus dipilih tergantung sifat yang akan ditempelkan pada keluarga. Kalau tidak ada kata imbuhan, maka umumkan saja, dibikin universal saja, biar menyeluruh, begitu. Jadi sehingga rahmat dan kesejahteraan dicurahkan kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, sehingga keluarga besar Nabi itu siapapun yang ikut Nabi, kalau tidak ada imbuhan kekhususan. Tapi kalau ada imbuhan kekhususan seperti wa ala alihi alladzina hurrimat alaihimuz zakatu, begitu. Ketika orang mengucapkan kepada keluarga Nabi yang mana diharamkan makan zakat, oh ya udah, itu maknanya kerabat-kerabatnya Nabi yang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau ada orang ngomong kata imbuhannya, dan juga salawat dan salam semoga dicurahkan kepada keluarga Nabi yang waktu Nabi mengadakan mubahalah, ya udah, itu Imam Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, begitu. Tapi kalau ngomongnya keluarga Nabi, umum aja, diumumin aja, biar orang-orang mukmin dimanapun dapat doa, dapat rahmat dan dapat
kesejahteraan. Karena doa mah lebih umum, lebih bagus. Doa mah lebih umum. Maka lihat khutbah Jumat tuh, doanya umum. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang-orang mukmin, mau laki mau perempuan. Orang mana tuh? Mau yang sholat Jumat di masjid ini, mau yang tidak sholat Jumat di masjid ini, ampuni semuanya. Begitu. Mau yang masih ada di jalanan yang maksiat enggak sholat Jumat, ampuni juga biar dikasih hidayah mau sholat Jumat. Begitu maknanya. Umum, jadi menyeluruh. Begitu. Jadi kalimat keluarga Nabi tafsirnya ada 3. Ada keluarga Nabi itu terbatas kepada Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada yang rada lebar, yaitu siapapun dia dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman. Ini keluarga Nabi. Ini pada babuz zakat memang begitu. Tidak boleh, sebab mereka masih berdapat ghanimah. Begitu. Pada waktu ada ghanimah-ghanimah yang dibagikan. Yang ketiganya keluarga Nabi, maksudnya umatnya Nabi yang beriman. Ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Jadi maka itu dikata waqila hum kullu mu'min. Yang namanya keluarga Nabi siapapun yang beriman kepada Nabi. Sebab ketika ngomong keluarga Fir'aun, keluarga Musa, maknanya bukan keluarga Musa itu anak bini Nabi Musa, tapi umatnya Nabi Musa. Banyak begitu. Itu. Maka dalam maqamud doa begitu, itu adalah makna kullu mu'min. Ada hadis alun Nabi kullu taqiyyin. Keluarga Nabi tiap-tiap orang yang bertakwa. Itu adalah keluarga Nabi. Begitu. Itu tafsir daripada arti keluarga Nabi. Jadi kalau ada orang nanya sama kita, apa makna keluarga Nabi? Maka tafsiran kita jawab, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan keluarga Nabi Hasan, Husain, Fatimah dan Imam Ali radhiyallahu majma'in. Ada yang mengatakan anak cucu dari Bani Hashim, Bani Muttalib yang beriman. Dan ada yang mengatakan setiap orang yang beriman kepada Nabi. Kalau ditanya mana pendapat yang kuat, yaitu anak cucu dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman. Itu tafsir makna al bahasa Arab.